qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semuanya anak-anak yang tidak meninggalkan sholat sampai hari kiamat. Bismillah. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya jamaah ini belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya istiqomah iman dan Islam, diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketua seluruh pengurus beserta jamaah Masjid Jami' Al-Awwabin, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah orang yang awwab, kembali ke jalan Allah. Mungkin dia pernah silap, dia pernah salah, dia pernah berdosa, dia pernah berzina, dia pernah minum khamar, dia pernah pakai narkoba, tapi innahu awwab, dia kembali ke jalan Allah. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang kembali ke jalan Allah bertaubat, taubat nasuha, maka dia seperti tidak pernah berdosa. Mudah-mudahan keluar kita dari masjid ini bersih dari dosa-dosa. Ingat baik-baik, bersih dari dosa, bukan bersih dari hutang. Yang sama kita hormati tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatiz guru-guru kita, mudah-mudahan panjang umurnya sehingga berkah ilmunya melimpah untuk kita semua. Ananda Naja dimuliakan Allah dengan hafalan Al-Quran yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi para penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan dua. Pertama fahsya, kedua mungkar. Fahsya enggak baik, mungkar pun tidak baik. Tapi apa bedanya? Fahsya, perbuatan dosa tidak baik, tapi terkait dengan maaf seksual. Sedangkan mungkar, perbuatan tidak baik, maksiat, tapi dia tidak ada hubungan dengan seksual. Misal ada orang yang korupsi, itu masuknya ke mana? Mungkar. Ada orang yang suka melihat istri, tapi istri orang, itu masuknya ke mana? Fahsya. Hebatnya Al-Quran. Kenapa tidak dikatakan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan dosa? Karena memang ada orang tidak korupsi, tidak makan riba, tidak makan haram, tapi gatal, matanya jelalatan. Sebaliknya, ada orang yang tidak mengganggu istri orang, tidak mengganggu anak gadis orang, matanya tunduk, dia tidak jahat secara seksual, tapi korupsinya dahsyat. Ada yang lebih parah lagi, sudah korupsi gatal.
Insya Allah orang yang sholat selamat dari dua, diselamatkan Allah dari fahsya wal munkar. Itu Pak Ustadz, ada orang sholat tapi pelecehan seksual, ada orang sholat tapi masih makan haram, ada orang sholat tapi masih korupsi. Yang salah sholatnya apa orangnya? Sama dengan orang pergi ke dokter, sampai di rumah sakit dikasih sama dokter obat darah tinggi 1 plastik. Ini dimakan pagi, ini dimakan siang, ini dimakan malam, ini dimakan sebelum makan, ini dimakan setelah makan, ini dimakan sebelum tidur, ini dimakan setelah tidur. Mengingat obat itu bertambah penyakit satu lagi. Setelah dimakan, pergi ke rumah sakit, periksa, medical check up. Kata dokter, bapak, ibu, jangan jauh-jauh dari rumah. Kenapa? Ini tensinya tinggi, 180/150. Jangan jauh-jauh, maksudnya jangan jauh-jauh, khawatir nanti susah ngurus jenazahnya. Obatnya sudah dimakan, 1 kapsul 500.000, impor dari Jerman, Amerika, Jepang, 3 negara, benua Afrika, Eropa, Asia. Tapi kenapa obatnya tidak manjur? Ternyata bukan salah obat. Obatnya dimakan juga, daging kambing juga, santannya masuk, pikiran banyak. Padahal dokter udah ngasih tahu, makan obat ini tapi rajin olahraga, banyak makan buah, jangan makan kambing, jangan makan jeroan, jangan makan seafood, dan refresh, jangan banyak pikiran. Jadi sebetulnya obatnya salah atau orangnya salah? Orangnya salah, obatnya mantap, tapi kenapa tidak efektif? Karena tidak mengikuti aturan. Agama ini mesti dijalankan dengan baik. Ada kebetulan saya banyak teman IDI. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Jadi salah satu anggota IDI, kawan saya, sahabat saya ini direktur rumah sakit. Sebelum jadi direktur rumah sakit, dia pernah jadi kepala puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, tugas di kampung. Dia kasih tahu, ibu, ini obatnya. Setelah di rumah, obatnya dia masak, dimasukkan ke bubur ayam, bubur nasi, dikasih ke anak. Anaknya nggak sehat-sehat. Akhirnya dia komplain, Pak dokter, katanya obatnya manjur, mahal, impor, kenapa anak saya nggak sehat-sehat? Ibu, gimana cara ngasih makannya? Saya masukkan ke bubur anak saya suapkan. Astagfirullahaladzim. Saya kan sudah ngasih tahu kemarin. Maaf. Obatnya dimasukkan ke dubur. Tahu-tahu dimasukkannya ke bubur. Untung nggak mati. Obat kalau salah pasang bukannya jadi obat, jadi penawar, tapi jadi racun. Maka kalau obat ini dengar baik-baik. Jangan nanya obat sama AI. Makan sana, makan sini, makan sana, makan sini, mengelupas itu kulit. Kenapa? Keracunan obat. Begitu juga dengan sholat ini. Sholat adalah obat. Dosisnya sudah ditetapkan. Jangan mentang-mentang baru tobat, hijrah, sholat terus sampai zuhur 5 rakaat. Bid'ah, mungkarah, batilah. Maka sholat ini sudah ada aturannya. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat amal yang tidak diberikan suri tauladan dalam hadis, dalam Quran, dalam sunnah, dan mengikut ulama kita 4 mazhab. Paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Ustaz, itu teman saya itu kalau sholat cepat sekali. Bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan Hambali. Itu imam apa? Imam Valentino Rossi. Wow.
Kebetulan rumahnya dekat Mandalika. Jangan tersinggung orang Mandalika. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat itu apakah mungkin dia merasa dirinya lebih besar dari orang lain, lebih hebat, lebih senior, lebih tua, lebih pejabat, lebih kaya? Tidak. Kenapa? Karena orang sholat itu sudah membesarkan Allah. Pertama sekali dia angkat tangannya, dia katakan Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang masih sholat merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pejabat, merasa dirinya orang kaya, merasa dirinya, berarti sholatnya belum masuk ke dalam hatinya. Karena dua kali dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Siapa yang paling merasa besar saat ini? Abdul Somad. Karena dia merasa di atas kursi, yang lain di bawah. Saya sangka saya lah yang paling tinggi saat ini. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi. Hai Besti. Di atas awan masih ada awan. Jangan jadi katak dalam tempurung, merasa diri besar. Begitu tempurung dibuka, rupanya ada yang lebih besar. Siapa? Lembu. Akhirnya dia ingin membesarkan badannya, membesarkan, pecah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Orang Islam, orang yang sholat tidak stres, tidak depresi, tidak anxiety, tidak bunuh diri. Kenapa? Kalau masalah hidupnya besar, dia mengadu kepada Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kajian subuh ini akan diisi oleh Tuan Guru Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCD SE PhD, ditulis namanya sampai 2 meter. Ini bahaya. Ini bahayanya apa? Ketika kita sedang dipuji orang melambung, tapi begitu kita tidak dipuji orang murung. Begitu tangan kita dicium orang bangga. Begitu tangan kita tidak dicium orang, kita merasa disia-siakan. Makanya orang sholat tidak mengalami ini. Kenapa? Karena semua pujian milik Allah. Walhamdulillahi katsira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Segala puja-puji bukan punya saya, punya Allah. Iya, tapi Ustaz Somad kan duduk di atas kursi. Duduk di atas kursi ini hanya sementara. Selesai tausiah, kursi ini akan diambil panitia. Jangan angkuh, jangan sombong. Iya, tapi gambar Ustaz Somad, gambar pengurus nggak ada, gambar Pak RT RW Kades Kadus nggak ada, gambar Pak Gubernur nggak ada. Yang ada gambar Ustaz Abdul Somad. Sementara ketika sholat gambarnya ditutup. Coba kalau waktu sholat tadi dibuka, saya pun lihat off. Tolong kepada panitia, selesai acara ini nanti gambar ini jaga baik-baik, jangan dibuang. Saya khawatir kalau dibuang nanti diletakkan di tong sampah, ada orang yang ngutip, dijadikannya tutup WC, dipasang bagian dalam. Ada yang ketawanya nyusul belakangan. Itu namanya delay. Nah, kenapa orang bisa kena penyakit PPS, Post Power Syndrome? Karena ketika masih berkuasa, masih pejabat, masih orang kaya, masih hebat, dipuji, disanjung. Sebelum datang disambut dengan Tala'al badru alaina. Ketika dipanggil disambut, yang kami hormati Bapak Fulan, Ibu Fulan. Tapi begitu sudah tidak ada harta, tidak ada jabatan, tidak dipedulikan orang, tidak disambut orang, tidak ada lagi baleho, tidak ada lagi umbul-umbul. Yang ada cuman tulisan welcome. Apa arti welcome? Keset kaki.
maka segala puji bukan punya kita. Kalau hari ini kita dipuji, bukan karena kita terpuji, tapi karena aib kita, cacat kita masih ditutupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan walhamdulillahi katsira. Orang yang merasa dirinya suci, saya bersih, saya nggak ada dosa, saya nggak ada silap, maka ketika dia sholat itu semua hilang, karena yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 dasar utama penyakit psikologis, bukan sakit jantung koroner, bukan darah tinggi, sakit psikologis. Merasa diri besar, ingin dipuji-puji, merasa diri suci. Ketiganya lepas ketika kita sholat. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa orang sholat tapi tetap ingin dipuji-puji? Kenapa orang sholat tetap merasa dirinya besar? Kenapa orang sholat tetap merasa dirinya suci? Karena dia tidak merenungkan makna bacaannya, tidak masuk ke hati dan pikirannya. Sholatnya seperti dapat bakwan panas. Cobalah sholat itu direnungkan. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Makanya di antara yang membantu kekhusyuan sholat, paham bacaan sholat. Saya enggak nyuruh kita menterjemah, enggak. Jangan diterjemahkan sholat. Sholat yang diterjemahkan, faham saja secara umum, sudah. Yang diterjemahkan sholat, Allahu akbar kabira, Allah maha besar, walhamdulillahi katsira. Apa terjemahannya ya? Sholat nggak usah diterjemahkan. Sholat itu cukup dipahami maknanya. Ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arth. Wahai Khabbab, ya, kamu pernah sholat sama Nabi? Iya. Nabi itu kalau sholat mulutnya baca atau diam aja? Nabi kalau sholat mulutnya baca. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyatih, saya melihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena rahangnya bergoyang. Kenapa rahangnya bergoyang? Karena bacaannya dia baca. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal. Ini sekarang banyak orang sholat mulutnya nggak bergerak. Allahu akbar. Apa ini? Mulut bergerak, nafas diatur, paham bacaan, itu menolong, membantu kita khusyuk sholat. Bukan kata saya, kata ulama. Jadi saya nggak pernah ceramah itu menurut saya. Siapa kita? Saya hanya membaca, mendengar dari para ulama, guru-guru, lalu saya sampaikan kepada kita semua. Nanti Bapak Ibu juga sampaikan kepada anak-anak, cucu, menantu, kawan, sahabat, jiran, tetangga, menjadi amal jariah sampai hari kiamat, insya Allah. Berat hidup ini Pak Ustadz, banyak ujian. Makanya tadi saya buka dengan pantun. Saya buka dengan pantun itu, saya tahu Bapak Ibu belum sarapan. Saya tahu itu pantun itu untuk memancing. Saya mau ngelihat ini jamaah ini banyak masalah atau tidak. Begitu saya pantun, saya lihat semuanya senyum cerah. Ini berarti orang nggak ada masalah dan nggak ada utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak sekali. Kenapa jamaah Masjid Al-Awwabin ini nggak ada masalah? Karena semua masalah dia serahkan pada Allah. Apa kata dia? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang sholat tidak akan menyembah batu, tidak menyembah kayu, tidak menyembah hantu. Batu, hantu, kayu. Kenapa? Karena dalam sholat dia katakan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diterjemahkan.
Ini mentang-mentang jurusan bahasa Inggris, sholat diterjemahkan inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Sholat yang diterjemahkan, fahami saja secara umum. Habis itu dia minta perlindungan kepada Allah, karena kita selalu digoda setan yang selalu berkeliaran, berbisik dalam hati dan pikiran. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka dia minta perlindungan sebelum Al-Fatihah ta'awuz. Menurut mazhab Syafi'i 4 rakaat 4 kali ta'awuz, 3 rakaat 3 kali ta'awuz, 2 rakaat 2 kali ta'awuz, mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi sekali saja di rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu Al-Muqitul Hasibul Jalilul Karimur Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakim. Apa yang Ustaz baca? Itu Asmaul Husna di atas. Ada nama Allah itu Al-Muntaqim, Allah Maha membalas. Al-Jabbar, Allah Maha memaksa. Al-Aziz, Allah Maha perkasa. Tapi ketika membaca ayat dalam Al-Quran pertama kali, tidak pernah Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan ada orang peminum khamar, pecandu narkoba, perzina, taubat, pas baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang membalas dosa-dosamu, nggak jadi dia taubat. Tapi ketika membaca Quran ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Mama, ya, Bismillahirrahmanirrahim itu terjemahannya dengan nama Allah yang maha kasih dan maha penyayang. Ya, apa beda kasih dan sayang? Kalau kasih itu kasih, kalau sayang itu sayang. Ah, nggak paham adik, mak, jangan banyak nanya. Kata Ustadz, kalau banyak nanya itu Yahudi Israel Benyamin Netanyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman semua manusia dapat. Yang berjudi, yang berzina, yang narkoba, yang ngisap ganja, yang sabu-sabu, yang maksiat, yang koruptor, yang riba, semuanya dapat Rahman. Itulah kenapa mereka masih hidup hari ini. Yang minum khamar, yang berjudi, yang berzina, yang nggak sholat, apakah masih hidup hari ini? Masih hidup. Malah lebih sehat dia dari kita. Kenapa? Karena Allah itu Rahman. Allah kasih semua. Tapi ada yang spesial, yang mendapatkan ampunan Allah. Itulah dia Rahim. Rahim hanya untuk orang yang beriman, hanya untuk orang yang soleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan Rahimnya Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus terang di mana-mana kalau disuruh jadi imam itu saya menolak. Kenapa? Karena saya nggak tahu di masjid itu apakah mazhab bismillahnya sir atau jahar. Apakah di masjid itu pakai kunut atau tidak pakai kunut. Makanya saya kalau disuruh maju jadi imam saya bilang enggak. Tapi kalau disuruh terus maju juga akhirnya. Mohon maaf. Masjid Al-Awwabin ini bismillahnya sir atau jahar? Jahar. Alhamdulillah, berarti tepat. Kalau subuhnya pakai kunut atau enggak? Alhamdulillah. Seandainya Masjid At-Taqwa, Masjid Muhammadiyah yang pakai tarjih, subuhnya enggak pakai kunut, bismillahnya sir, saya takut merusak persatuan jamaah gara-gara kehadiran saya. Saya enggak mau jamaah itu kelahi gara-gara saya. Jangan ada dusta di antara kita. Maka saya kebetulan kalau jadi imam, ya saya ngisi pengajian di Masjid Muhammadiyah 4 tahun. Ngajar hadis subuh Sabtu. Dari tahun 2009, 10, 11, 12, 4 tahun. Setiap subuh kalau disuruh jadi imam, batuk. Saya ngajar saja. Kalau untuk jadi imam tetap. Kenapa?
karena saya takut gara-gara perbedaan mazhab ini. Masalah baca bismillah, saya pakai mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mazhab Hanafi dan Hambali, bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu maka Makkah Madinah itu bismillahnya sir karena kerajaan Saudi Arabia pakai mazhab Hambali. Tapi Maroko, saya kebetulan kuliah di Maroko dari 2004 sampai 2006. Maroko itu bukan Syafi'i, bukan Hambali. Maroko itu mazhabnya Maliki. Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada baca basmalah. Kemarin ada orang datang ke saya, Ustaz Somad, ya, ada imam kami waktu sholat Idul Fitri kemarin. Kayak mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wa duhaha. Nggak baca Fatihah Pak Ustaz. Itu mazhab apa? Saya bilang itu bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Itu mazhab Imam grogi. Saking groginya. Tolong adik-adik latihan jadi imam. Memang kelihatannya sederhana jadi imam ini, tapi kalau kita lagi grogi, kita lagi nggak tahu, kita lagi galau, itu bisa-bisa Sami Allahu Akbar. Bisa, hati-hati. Saya terus terang, itu kenapa saya baca ayat tadi cepat-cepat sampai wakafnya itu pun nggak pakai napas, cepat, karena terus terang subuh ini grogi saya. Kenapa saya grogi? Soalnya makmumnya najah. Dia jangankan ayat, hafal sudut-sudutnya. Itu maka saya nolak, nggak mau maju tadi. Tapi karena dipaksa maju juga saya. Langsung itu tadi waktu maju tadi 120 kilo per jam itu. Alhamdulillah selamat. Coba kalau macet-macet tadi. Memang sholatnya sah, cuman malunya ini. Itu berkat doa jamaah semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulang 2 kali. Padahal di iftitah tadi walhamdulillahi katsira. Diulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. At-tikrar litaukid. Pengulangan itu untuk penekanan makna. Ustaz Somad jadi datang ke Masjid Awabin? Jadi? Nanya lagi. Betul Ustaz Somad jadi? Jadi. Kenapa ngulang sampai 2 kali? Untuk memastikan. Karena memang hati manusia ini, maka diulang 2 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Diulang 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ustaz, saya ini banyak dosa Pak Ustaz. Dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran. Jangan ngaku, dari wajahmu sudah kelihatan. Kau adalah lapendos, lelaki penuh dosa. Tolonglah Pak Ustaz. Apa mungkin Allah mengampunkan dosa-dosa saya Pak Ustaz? Ar-Rahmanir-Rahim. 2 kali. Untuk mengulang, karena hati ini ragu. Dosaku begitu banyak. Dulu orang-orang Yahudi itu kalau mau tobat, faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Tobatnya orang Islam cukup dengan sholat sunat taubat, yang paling bagus mandi taubat. Mandi taubat di mana Pak Ustaz? Di kamar mandi, di kolam renang boleh. Tapi di Pulau Lombok ini dikelilingi lautan pantai yang indah, bagus mandi di laut. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Saya niat mandi taubat lillahi ta'ala. Bersih. Habis itu sholat sunat taubat. Bagi yang pakai usolli sunat taubat. Bagi yang tidak pakai usolli, enggak pakai usolli.
Dosanya perlu disebutkan? Nggak usah. Apalagi kalau di masjid. Usolli sunata taubat, baru makai sabu tadi. Kebetulan yang sholat di samping Kapolres. Jangan. Usolli sunata taubat. Kadang kawan ini kan nggak semuanya cuek, ada yang resek. Nanya, kau sholat sunat taubat tadi? Iya. Dosanya apa? Urus saja dosamu, jangan urus dosaku. Begitu caranya. Allahu Akbar. Maliki yaumiddin, raja yang menguasai hari akhirat, hari kiamat. RT, RW, Kades, Kadus, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, Menteri, BUMN, Komisaris. Raja di atas raja. Maliki yaumiddin. Ketika itu kita tidak ada apa-apanya. Siapapun yang sholat di Masjid Al-Awwabin ini, mau presiden, mau menteri, mau pejabat, mau gubernur, wali kota, dia mesti menempelkan 7 anggota tubuhnya ke lantai, ke karpet, ke tempat yang diinjak-injak tapak kaki. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, 1 kening. Allahu Akbar. Masuk pejabat ke Masjid Awwabin, pas sujud ditempelkannya keningnya ke tiang. Allahu Akbar. Pas ditanya, Bapak kok nggak sujud? Saya pejabat. Batal sholatnya, kena rukun, kecuali yang sakit pinggang. Sholatnya di atas kursi. Itu pun bukan berarti di awalnya langsung duduk di kursi, enggak. Kalau dia bisa berdiri, dia mesti berdiri. Dia nggak boleh langsung duduk, dia mesti berdiri. Allahu Akbar. Tolong jangan ditarik ya. Jadi bukan dari awal itu duduk, dari awalnya berdiri, tapi pas nggak bisa rukuk karena sakit pinggang. Mudah-mudahan yang sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang nggak bisa sujud baru pas rukuk itu baru dia duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud. Ustaz Somad, ya, saya kebetulan kecelakaan. Mudah-mudahan segera sembuh, sehat. Amin. Saya sholat di kamar Pak Ustadz, di atas kursi. Ya. Apakah kening saya mesti nempel ke atas kasur? Dia kebetulan sholat, di depannya kasur. Katanya kening mesti nempel ke kasur. Ini mazhab kasur mana ini? Pokoknya dia lebih rendah dari ruku. Jadi kalau rukunya begini, maka sujudnya lebih rendah. Itulah hebatnya Islam. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita. Yang sanggup berdiri, berdiri. Nggak sanggup berdiri, duduk. Nggak sanggup duduk, berbaring miring ke arah kiblat, kepalanya di utara, kaki di selatan, menghadap kiblat. Yang nggak sanggup miring, telentang, sholat isyarah, pakai isyarat mata. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Allah. Makanya kalau ada laki-laki lagi duduk di pinggir jalan, dia gini, itu lagi sholat isyarat itu. Kalau berada di ruang ICU, bagaimana sholatnya Pak Ustadz? Makanya jangan ke rumah sakit itu cuman bawa jeruk 2 kilo. Yang makan jeruk itu orang sehat. Orang sakit itu perlu dibawakan debu di dalam kresek, ditumpahkan di atas koran, ajarkan dia tayamum. Kalau tayamum itu kan Ustaz sampai siku, mazhab Syafi'i tangannya sampai siku. Pukulkan debunya, copot cincin dan jam. Setelah itu tepukkan ke tangan, dihembus. Sisa yang ada di tangan baru diusap ke muka. Cara mengusapkannya 1 kali usap. Bukan debu itu diambil lalu. Tidak pakai kumur-kumur.
wa aydiyakum, dan tangan kamu. Mazhab Syafi'i sampai siku, mazhab Maliki sampai pergelangan tangan. Kebetulan di tangannya banyak kabel-kabel, infus, darah, cuci darah, nggak bisa, maka hanya sampai pergelangan. Mazhab Maliki, karena darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Siapa yang paling setia menemani di rumah sakit? Istri. Istrilah yang paling setia. Yang lain-lain, teman, kawan, sahabat, bukan main akrab, dekat, kesana kemari. Ingat, jangan terlalu dekat dengan kawan. Sampai masa genting yang menemani adalah keluarga. Terlalu dekat dengan kawan sampai lupa sholat. Terlalu dekat dengan kawan sampai maksiat. Ingat, kalau kau mati, kawan makan ayam. Tahlilan. Paling enggak bubur kacang hijau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adakah orang Islam yang minta kepada jin, kepada setan, kepada hantu, penjaga laut, penjaga bumi? Enggak ada. Kenapa? Islam tidak mengajarkan mempersekutukan Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong hanya kepada Allah. Allah tunggal esa, tak berbilang. Qul huwallahu ahad. Minta hanya kepada Allah. Allahus. Ini bukan Allah. Ini Abdus Somad. Abdus Somad artinya hamba Allah. Yang paling rendah, yang paling hina, yang nggak punya apa-apa tuh abdu. Yang paling mulia itu Asmaul Husna, maka diletakkan di atas. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Yang paling rendah didekatkan dengan yang paling tinggi. Itulah nama yang paling bagus. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Salam, Abdul Somad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkinkah kita tahu jalan kalau Allah nggak ngasih jalan? Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan cahaya, maka dia tidak akan bisa melihat jalan. Ini kita malam ini bisa melihat ini karena mata atau karena cahaya? Karena cahaya. Siapa yang mengatakan dia bisa melihat karena mata, nanti malam jam 12 masuk ke Masjid Awabin ini, buka mata lebar-lebar, dijamin nabrak tiang. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Maka kita minta cahaya dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita kan sudah dapat hidayah, kita kan sudah muslim. Kenapa minta hidayah lagi? Hidayah ada dua. Hidayah pertama dari kafir kepada Islam, dari enggak Islam jadi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Hidayah yang kedua adalah istiqomah dalam Islam. Itulah yang kita minta 17 kali dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Habis baca doa, ihdinas siratal mustaqim. Zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ihdinas siratal. Jalan yang mana? Soalnya jalan Sudirman lurus juga. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang pernah kau berikan kepada mereka. Mereka siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan yang pernah kau berikan kepada nabi-nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa. Jalan yang pernah kau berikan kepada siddiqin, orang-orang benar, Abu Bakar Siddiq. Jalan yang pernah kau berikan kepada syuhada, orang yang mati syahid. Di antaranya adalah Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Di antaranya adalah solehin, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, bukan somat.
Mudah-mudahan somat itu soleh. Karena tadi sebelum sholat kita minta Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itulah korelasinya. Kenapa minta sholihin? Karena yang dapat jalan itu hanya orang yang soleh. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan jalan yang dua. Jalan siapa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Semuanya meminta supaya dikabulkan. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Ini sekarang banyak jamaah ini nggak mau lagi mengucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggak mau ucapkan amin. Maka idza ammanal imam fa aminu. Ketika imam mengucapkan amin. Makanya saya kalau jadi imam itu saya kuatkan bacaannya karena makmum itu ngikut imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tergantung imamnya. Kalau imamnya kuat, makmumnya kuat. Kalau imamnya pelan, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai pedoman untuk diikuti. Makanya yang paling enak itu ya jadi makmum. Kenapa? Ikut aja. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam salam, makmum salam. Imam kentut ganti imam baru. Ngapain kita ikut kentut? Batal sholat kita. Begitulah belajar. Setelah itu membaca ayat. Apa yang Ustaz baca tadi ayat? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian pikir kalian masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Allah belum menguji siapa yang berjihad di antara kamu. Wa ya'lamas sabirin. Allah belum menguji siapa yang sabar di antara kamu. Hidup ini adalah ujian. Dan alhamdulillah jamaah Masjid Awwabin ini termasuk orang yang lulus ujian. Ujian yang pertama jihad. Jihadnya apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Berjihad dengan harta. Maka jamaah ini sudah lulus karena mereka sudah berjihad dengan harta membangun Masjid Awwabin yang cantik dan indah ini. Ukiran-ukirannya, kubahnya, kaligrafinya, lampunya cantik semuanya, suasananya dingin, sejuk, indah. Mudah-mudahan yang sudah berjihad membangun masjid ini mendapatkan amal jariah. Wa ya'lamas sabirin. Sabar. Sabar itu ada sabar kelas ekonomi, ada sabar kelas VIP, ada sabar kelas VVIP. Very very important person. Kelas yang paling atas, sabar paling tinggi adalah sabar dalam beribadah. Itulah sabar yang paling tinggi. Sabar itu Pak Ustadz waktu sendal hilang. Sabar itu waktu helm basah. Sabar bukan. Bahkan ada orang yang salah sabar sekarang. Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Ya, saya lihat anak Pak Haji dibonceng orang. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Sabar yang pertama adalah sabar bangun malam tahajud. Sabar menahan lapar, minum hawa nafsu. Sabar mengeluarkan duit ratusan juta, membebaskan tanah, membangun masjid. Itu sabar. Sabar yang paling tinggi adalah sabar ketika beribadah.
sabar mendengarkan pengajian Ustadz Somad 1 jam dari jam 5:30 sampai 6:30. Itu maka saya dari tadi ngelihat ke sana, jam itu jam. Penempatan jam di depan itu sudah sangat tepat. Kenapa? Karena banyak penceramah lupa dia udah ngomong berapa jam. Jadi Ustadz tahu, saya pernah ceramah, khutbah, mimbarnya di sini, jamnya di samping. Saya lupa bawa jam dari rumah. Tertulis di situ, khotib 20 menit. Gimana mau ngelihat jam? Nggak mungkin saya barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni. Maka penempatan jam sudah tepat di sana. Cuman kadang di beberapa masjid jamnya sudah tepat, baterainya habis nggak diganti-ganti. Ini Masjid Al-Awwabin memang super luar biasa. Dan untuk jamaahnya disiapkan ada running text. Running textnya dia jalan terus. Itulah maka dalam sholat kita disuruh melihat tempat sujud, jangan melihat running text. Soalnya running text ada tulisan penceramah Abdul Somad. Loh, kok kan saya nggak dikasih tahu, nggak datang subuh kemarin. Berkata-kata pikiran kita, adakah orang yang sholat matanya jelalatan? Nggak ada. Adakah orang yang sholat garuk kepala sampai 3 kali lebih? Nggak ada. Karena dalam mazhab Syafi'i, harakah ajnabiyah, gerakan asing bukan gerakan sholat 3 kali berturut-turut batal. Kalau dalam sholat matanya takut jelalatan, kalau dalam sholat tangannya takut menggaruk, gatal sekali, garuk, gatal sekali, garuk, gatal lagi, pergi ke apotik, beli obat kurang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia baca ayat inna a'tainakal kautsar. Kamu sudah dapat nikmat yang banyak, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat istiqomah, nikmat fasholli li rabbika wanhar. Allah enggak minta banyak. Begitu banyak nikmat, Allah cuma minta 2. Yang pertama, fasholli, yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Sholat ibadah badan, wanhar ibadah harta, berkurban. Adapun musuhmu yang mengejekmu, menyantetmu, mencacimu, membulimu, inna syani'aka huwal, jangan urus. Kau urus 2 saja, urus sholatmu, urus kurbanmu. Adapun masalah pembencimu, hatersmu, inna syani'aka huwal abtar. Sabar yang level 2 adalah sabar menolak maksiat. Bro, iya. Jadi kita mabuk malam ini. Waduh, mabuk enggak? Mabuk enggak? Mabuk. Saya sudah tobat. Saya sudah mendengar pengajian Ustaz Somad. Say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Bro, dugem kita malam ini. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Tidak. Pesta narkoba kita malam ini. Tidak. Ada barang baru. Tidak. Sekali tidak, tetap tidak. Aku yang bayar. Oke. Rupanya dia menolak dosa karena takut keluar uang. Pas giliran gratis. Maka inilah sabar yang level 2. Sabar yang level 3 inilah sabar yang paling rendah. Sakit, demam, batuk, pusing, hilang, rugi, mati, sabar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, walju, lapar, wa naqsim minal amwal, miskin, wathamarat, buah-buahan, wal anfusi, diri, mati, wathamarat, paceklik, kemarau, rugi, kering kerontang, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semuanya anak-anak yang tidak meninggalkan sholat sampai hari kiamat. Sholat, sholat, sholat.
Ibu bapak mau nyari menantu, cari menantu yang sholat. Bukan cuman menantu yang datang Minang bawa mobil mewah, buka jendela. Inilah menantu idaman. Begitu anak habis bulan madu pulang nangis. Kamu nangis kenapa? Mobilnya rental. Mencari dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau cari, dunia bersimpuh di bawah telapak kaki. Maka fit and proper test. Kalau bapak ibu bingung, nanti kita buatkan fit and proper test penerimaan menantu jamaah Masjid Al-Awwabin. Ketua tim, ketua masjid, tim seleksi dari luar kota, Abdul Somad. Saya yang akan seleksi nanti. Kamu yang mau menjadi menantu jamaah Masjid Al-Awwabin, benar Pak Ustadz. Apakah kamu sholat? Saya sholat Pak Ustadz. Sholat apa? Sholat Jumat Pak Ustadz. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya tes kalau memang kamu betul-betul sholat. Coba baca ayat. Siapa nama kamu? Nama saya Imron Pak Ustadz. Baca surat Ali Imron. Panjang Pak Ustadz. Memang nama saya Imron, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu Pak Ustadz. Ya, baca Kul Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lulus. Dia nyebut nama saya. Mungkin enggak saya lulus kan. Siapa nama kamu? Nama saya Nasrullah Pak Ustaz. Baca. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masjid ini sudah besar, cantik dan indah. Ajak anak-anak, istri menunaikan, penuh di bawah, naik ke atas, tidak ada halangan sedikit pun. Mau baca Quran, lihatlah Qurannya cantik, rapi. Kalau dilihat dari susunannya kayaknya Qurannya nggak pernah dibaca. Ustaz Somad jangan suuzon. Ini memang sengaja kami rapikan bersih karena mau acara hari ini. Ya, nggak boleh kita menilai sesuatu. Akhirnya sampai juga kita jam 6:30. Ustaz Somad jangan lewat dari jam 6:30 karena Ustadz langsung ke airport karena pesawat kita reguler bukan private jet. Oke. Jadi saya mohon maaf, ini Masjid Al-Awwabin adalah dalam rute tablik akbar safari NTB dari mulai Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya pulang. Inilah tausiah yang terakhir. Apakah setelah ini saya mati? Wallahu a'lam. Kalaupun mati, mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Resiko hidup adalah mati. Resiko muda adalah tua. Berani hidup berarti berani mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Sekarang banyak orang takut cerita mati. Kalau suaminya cerita mati, Mama, kalau papa mati nanti jangan cerita mati. Kenapa takut cerita mati? Kita cerita mati. Tapi cerita mati itu supaya kita takut kepada Allah. Hai yang belum sholat, kamu akan mati. Hai yang pakai narkoba, kamu akan mati. Kita ini hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Semuanya mati. Orang kaya mati. Orang miskin lebih cepat. Pejabat mati. Polisi yang kuat-kuat. Intel, Ustadz, astagfirullah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah memakmurkan masjid, keluarga kita, suami, istri, anak-anak, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita semuanya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW.
masuk ke dalam surga bersama sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad ala hadhihi niyya al-Fatihah.